Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, senang sekali dapat menjumpai lagi Bapak Ibu Saudara sekalian melalui misbah doa di pagi hari ini. Mari pagi hari ini kita siapkan hati dan kehidupan kita untuk datang kepada Tuhan di dalam hadirat-Nya, bersyukur dan memuliakan nama Tuhan yang hidup. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita naikkan pujian saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kembali kami datang kepada Tuhan di saat ini, menaikkan syukur kami Tuhan sebagai korban kepadamu yang berbau harum dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu.
Terima kasih ya Tuhan, sungguh kami bersyukur memuji nama-Mu ya Tuhan. Kami naikkan hormat syukur kami di hadapan-Mu, bersyukur buat kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Mari naikkan syukur pada Tuhan, mari naikkan pujian bagi-Nya. Sebab Tuhan itu baik, sebab Tuhan itu selalu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu, kemurahan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur menyembah Tuhan. Kami bersyukur memuji nama-Mu, memuji nama-Mu. Ya lama-lama ya nama-Mu. Memuji nama-Mu, menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya, kami bersyukur memuji-Mu Tuhan. Terima kasih, Engkau baik Tuhan, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Haleluya, bersyukurlah pada Tuhan, bermazmur bagi-Nya. Tuhan yang kuasa, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh merasakan kembali kehadiran-Mu di tengah kami. Tapi bahkan juga kehadiran-Mu di tengah badai dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, Engkau Tuhan yang terus menyertai, bahkan memberikan kesanggupan bagi kami untuk kami hidup dalam kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu meliput.
kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, pasti nyata di tengah badai. Haleluya. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Engkaulah Tuhan kemenangan bagiku. Engkaulah sumber kemenangan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang menyertai kami. Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau Tuhan yang hidup. Engkau Tuhan yang ajaib. Sungguh kami bersyukur menyembah-Mu. Kiara la matakan ala mala 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 mayana la mala mala mala. Sikidara matakan ala mala 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 mala. Oh, rapatakan ala mala 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 mala. Sungguh kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan, hadirat-Mu Roh Kudus. Oh, rapatakan ala matakina la pasata ya kana matakan ala mala. Kinara matakan ala mala mala mayana la mala 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 masikiara la mala 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 mala. Oh Tuhan, kiara la matakan ala mala matakan ala mala mala. Sikidara la la la. Sira matakan ala mala mala mala. Sera matakan ala mala 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 mala. Oh, rapatakan ala mala 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 mala. Sikidara matakan ala mala 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 mala. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya la matakan ala mala 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 mala. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
hanya untuk menyembahmu. Sekali lagi katakan, oh Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Terima kasih Tuhan, sebab inilah keinginan kami Tuhan, hanya untuk menyembahmu, hanya untuk memujimu Tuhan. Engkaulah segalanya, Engkau yang ku sembah, Engkau yang
Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, biarlah ini menjadi keinginan dan kerinduan setiap kita untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan yang hidup. Tentu saja melalui semua hal yang ada dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa hidup kita adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Ingatlah bahwa hidup kita itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Jadi tidak hanya terbatas pada saat kita memuji Tuhan, pada saat ibadah di gereja dan lain sebagainya, tetapi itu mencakup 24 jam. Seluruh kehidupan kita itu adalah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, pada saat ini melalui pembacaan kita diingatkan lagi agar kita senantiasa hidup dan jalan pada jalan orang benar. Kita hidup sebagai orang benar, berjalan pada jalan yang benar, dan kita akan terus dibawa oleh Roh Kudus pada seluruh kebenaran yang ada di dalam Tuhan. Mari kita memperhatikan pembacaan kita dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-21. Ada beberapa hal yang menarik yang pagi hari ini saya mau sharing dan bagikan ke saudara sekalian. Firman Tuhan mengatakan demikian, orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Dalam terjemahan lain, The Message Bible mengatakan, tidak ada kejahatan yang bisa menghentikan dan mengalahkan orang yang benar. Tapi orang yang jahat, tangan mereka akan penuh dengan kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini bukan berarti sedang mengatakan bahwa kalau kita hidup sebagai orang benar, hidup di dalam Tuhan, terus kemudian hidup kita nggak mengalami yang namanya masalah, kesulitan, pergumulan, dan lain sebagainya. Enggak, ini firman Tuhan tidak sedang berbicara sedemikian. Tetapi firman Tuhan memberitahukan kepada setiap kita bahwa sebagai orang benar ternyata dalam perjalanan kehidupan kita akan justru berhadapan dengan yang namanya tantangan. Justru kita akan berhadapan dengan orang-orang yang memusuhi bahkan membenci orang benar. Mungkin kita semua bingung. Kok ada ya orang yang membenci dan gak suka dengan orang jujur dan orang benar? Ya tentu saja ada. Ingatlah bahwa kita ini hidup di dunia. Dunia ini gelap. Bahkan Tuhan juga mengatakan kita ini seperti domba di tengah serigala. Jadi kalau kita melakukan apa yang benar, kita menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Nah tentu saja pasti ada tantangannya. Pasti ada saja orang yang gak suka, yang gak senang. Dan itu justru merupakan satu tantangan iman buat setiap kita. Apakah kita tetap mau ikut hidup benar di hadapan Tuhan atau justru kita akan kompromi dengan keadaan yang ada. Namun firman Tuhan memberitahukan kepada kita tentang identitas diri kita. Kita ini loh orang benar yang harus hidup benar. Kita ini garam dunia yang harus memberikan rasa di tengah dunia yang tawar ini. Kita ini terang dunia, ya kita harus memberikan terang bagi dunia yang gelap bahkan semakin gelap ini. Bila tidak, kita nggak jauh beda dengan dunia ini. Oleh karena itu, bagian yang pertama yang saya mau sharing bagi saudara pagi hari ini, dan saudara bisa mencatat, dan saya ingatkan lagi, setiap kali kita mendengar dan membaca merenungkan firman Tuhan, selalu siapkan catatan. Gunanya apa? Supaya berkat apa, rema apa yang kita dapat di saat itu juga kita tuliskan. Kalau enggak, kita akan lupa. Tapi bila kita segera menuliskannya, itu kita mendapatkan sesuatu yang fresh, yang segar dari Tuhan. Mana surgawi Tuhan berikan bagi setiap kita. Nah kita menuliskannya. Nanti ketika kita kemudian membaca lagi dan kita mengingat lagi, oh tadi saya dapat berkat yang luar biasa. Dan itu akan membuat kita makin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Tapi juga membuat kita makin percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, persiapkan catatan senantiasa pada saat kita membaca dan mendengarkan akan merenungkan firman Tuhan. Ada berkat yang istimewa dan selalu baru buat setiap kita. Amin. Puji Tuhan. Yang pertama saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang saya mau sampaikan bagi kita semuanya melalui firman Tuhan ini adalah agar dalam kehidupan kita, mari tetaplah setia dan hidup sebagai orang yang benar, yang terus hidup dalam kebenaran. Tetaplah hidup dalam kebenaran. Ya, tetaplah hidup dalam kebenaran. Sekalipun kita nggak bisa pungkiri, kita nggak bisa sangkal, ketika kita hidup dalam kebenaran di tengah-tengah dunia yang nggak benar ini, kita hidup jujur di tengah-tengah dunia yang banyak yang nggak jujurnya ini, kita hidup tulus di dunia ini yang nggak
banyak yang orang yang gak tulus dan segala macam, maka tentu saja akan banyak berjumpa, kita akan banyak bahkan mungkin menemui bahkan berbenturan dengan yang namanya tantangan dalam kehidupan kita. Atau bahkan juga dengan orang-orang di sekitar kita. Tetapi sekalipun kita akan berhadapan dengan tantangan demi tantangan, kesulitan demi kesulitan, bahkan juga kita akan menghadapi yang namanya dibenci dan tidak disukai oleh orang-orang yang gak hidup benar. Tetapi janganlah kita menyerah, janganlah kita berhenti dan janganlah kita berputus asa. Tetapi tetaplah jadi orang benar. Saudara perhatikan dengan Daniel. Daniel adalah orang yang hidupnya benar. Dan akibatnya apa? Walaupun dia hidup orang benar, seharusnya tentu saja banyak orang yang suka. Tapi ternyata toh ada sekelompok atau sebagian orang yang gak senang dengan Daniel. Nah, siapa yang gak senang? Ya orang-orang yang punya kepentingan pribadi, kepentingan yang gak baik, kepentingan yang jahat. Orang yang berusaha untuk hidup yang gak benar. Mungkin mau korupsi, mau kolusi dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka kemudian bertemu dengan orang yang hidupnya lurus, benar, jujur, nah itu membuat mereka menjadi sebuah kesulitan untuk mereka kemudian akan berbuat curang, berbuat jahat, atau menghalalkan segala macam cara, mengambil jalan pintas dan lain sebagainya. Sehingga mereka berusaha untuk menjatuhkan Daniel. Mereka mencari celah upaya, bahkan sekecil apapun celah yang mereka cari ternyata mereka nggak dapat. Sampai akhirnya mereka hanya menemukan satu-satunya cara untuk bisa membuat mereka menjatuhkan Daniel. Yaitu dalam hal tentang ibadahnya kepada Tuhan. Mereka mencoba cari kesalahan dan celah dalam hidup Daniel, dalam pekerjaannya, dalam tanggung jawabnya, enggak temui. Karena Daniel adalah orang yang hidup benar, kerjanya benar, tanggung jawab dan lain sebagainya. Sekalipun kita tahu bersama firman Tuhan mencatat 3 kali sehari dia pulang ke rumah untuk berdoa kepada Tuhannya, tapi bukan berarti Daniel melupakan atau melalaikan tanggung jawabnya. Dia tetap bekerja dengan baik. Itu sebabnya orang yang berusaha menjatuhkan, menyingkirkan Daniel gak bisa menemui kesalahan apapun. Karena Daniel hidup sebagai orang yang benar. Lalu kemudian mereka punya niat jahat untuk menjatuhkan Daniel, bahkan menyingkirkan Daniel. Bukan hanya dari jabatannya saja, tetapi menyingkirkan hidup Daniel. Supaya jalan mereka dimuluskan, karena mereka menganggap Daniel menjadi penghambat, penghalang bagi mereka. Dan ternyata apa? Daniel mengalami yang namanya kesulitan dalam hidupnya dan tantangan. Tapi apakah hal itu kemudian ketika Daniel mendengar ada surat atau undang-undang yang diberitahukan gak boleh dalam beberapa waktu ini untuk memohon apapun kepada Tuhanmu atau kepada dewamu kecuali kepada raja. Daniel bisa saja kalau dia hanya bersandar pada pengertiannya dan kemudian dia kompromi dan dia bisa berkata, oke lah selama beberapa hari ini aku gak perlu berdoa, gak perlu beribadah dan lain sebagainya. Supaya paling tidak posisi saya aman. Tapi tidak demikian dengan Daniel. Dia sebagai orang yang benar, sekalipun mungkin itu ditentang, ya dia tetap menjalaninya. Sekalipun mungkin ada konsekuensi, ada tantangan yang harus dihadapi, tapi dia mengerjakannya. Dan apa yang terjadi? Kemudian hal itulah yang membuatnya kemudian dimasukkan di gua singa. Ada saja orang-orang yang membencinya, tapi kita tahu cerita berikutnya bagaimana Tuhan melepaskan Daniel karena dia hidup benar. Tuhan memberikan pembelaan dan pertolongannya. Jadi sekali lagi dalam kehidupan kita tetaplah kita hidup dalam kebenaran. Dimanapun kita berada. Mungkin saudara berkata, Pak sulit sekali. Sebab di lingkungan pekerjaan saya, di mana saya bekerja berusaha, semua orang ya hidupnya ya menghalalkan segala macam cara. Orang mengatakan sudah biasa, ini sesuatu yang dianggap biasa sekarang ini. Menghalalkan segala macam cara, ambil jalan pintas, kemudian sikut sana sikut sini, menjatuhkan orang lain supaya dia bisa naik, dan lain sebagainya. Cara-cara yang curang, licik, dan jahat yang seringkali ini dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Tetapi kita sebagai orang benar, sekalipun di tengah dunia yang seperti ini, justru ini sebuah kesempatan bagi kita. Yuk kita hidup benar. Supaya terang kita ini memancar. Di tengah-tengah lingkungan pekerjaan kita yang mungkin banyak orang yang hidup masih gelap. Justru itulah momentum kesempatan kita menjadi terang Tuhan. Sehingga mereka melihat terang itu, Tuhan dipermuliakan. Dan mereka bisa mengenal Tuhan. Itu tujuan utamanya.
Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, mari belajar, ingatlah bahwa Tuhan itu menyertai setiap kita. Sehingga ketika kita tetap hidup dalam kebenaran, kita nggak sendirian. Daniel sekalipun mungkin kelihatannya sendirian, sampai dia dijebloskan di gua singa. Tetapi ingatlah, ketika kita hidup dalam kebenaran, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Daniel dimasukkan ke gua singa, tapi Tuhan tidak meninggalkan Daniel. Tuhan ada di gua singa. Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Sehingga semua mulut-mulut singa ditutup oleh Tuhan. Sehingga Daniel tidak disentuh sama sekali. Aman. Walaupun dia menghadapi situasi yang sulit, firman Tuhan mengatakan orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Tuhan menyertai dan proteksi hidupnya. Dia hidup dalam kebenaran. Tuhan yang membela. Tapi kalau coba Daniel membela diri, ya dia sendiri yang pakai usahanya, pakai kekuatannya. Lelah, capek, dan mungkin gak dapat apa-apa. Coba dalam kehidupan kita juga sama. Hiduplah sebagai orang benar. Bukan berarti kita kemudian merasa paling benar, bukan. Tapi hiduplah dalam kebenaran yang Tuhan kehendaki. Walaupun mungkin terkadang dalam kehidupan kita perlu melepaskan hak untuk membalas, hak untuk membela diri dan lain sebagainya. Biarkan pembelaan itu hanya Tuhan. Tuhan akan memberikan pembelaannya bagi kita. Dan itu lebih indah dan luar biasa. Kemuliaan Tuhan nyatakan di tengah badai. Kemuliaan Tuhan nyatakan di tengah gua singa. Dan itu indah luar biasa. Endingnya sangat luar biasa. Bila kita terus belajar hidup sebagai orang benar, Tuhan akan membela kehidupan setiap kita. Tuhan akan mengangkat kita. Sekalipun untuk sesaat kita mungkin direndahkan. Untuk sesaat kita mungkin dijatuhkan. Tapi jangan khawatir. Jangan takut. Jangan berputus asa. Tuhan tidak membiarkan saudara. Tuhan akan angkat kembali. Demikian juga dengan Yusuf. Dia orang yang hidup benar. Justru karena dia benar, dia dijebloskan ke penjara. Justru karena dia benar, dia difitnah. Tapi nggak apa-apa, Tuhan nggak meninggalkan Yusuf. Firman Tuhan mengatakan sekalipun di penjara, Tuhan tetap menyertai. Dia menjadi kesayangan kepala penjara. Dan kemudian itu menjadi alat bagi Tuhan untuk mempromosikan dia. Dan diangkat menjadi seorang pembesar di Mesir. Luar biasa bukan? Nah ini bisa terjadi pada saat kita tetap hidup dalam kebenaran. Maka jangan kita bersandar pada pengertian kita sendiri. Dan dengan cara kita dan kekuatan kita. Tetapi biarlah kita selalu ingat bahwa Tuhan menyertai dan menyatakan pembelaannya bagi kita. Daud pun berkata, kemalangan orang benar itu banyak. Saudara bisa bayangkan, bukan berarti kalau kita hidup benar nggak ada namanya mengalami kemalangan, kesusahan, kesulitan. Ada. Bahkan Daud juga mengatakan kemalangan orang benar itu banyak. Tetapi Tuhan meluputkannya. Jangan ingat banyaknya, tapi ingat yang belakangnya. Tuhan meluputkannya. Dahsyat. Yang ketiga, saudara yang dikasih Tuhan, yang terakhir kita perlu belajar lewat firman Tuhan ini adalah bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang benar, maka kita bisa melihat kemuliaan Tuhan nyatakan di tengah kehidupan kita. Kalaupun Tuhan izinkan ada kesusahan terjadi, ada kesulitan, ada mungkin kita mengalami dijatuhkan, direndahkan, disingkirkan, jangan kita cepat-cepat berkesimpulan Tuhan tidak menyertai. Dan kita berkata lebih baik ya sudah kita ikut arus yang ada. Jangan. Karena kita tahu bersama di balik semuanya itu ada kemuliaan yang Tuhan mau nyatakan di tengah kehidupan kita. Ada pelajaran yang menarik di dalamnya, tapi juga ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Pada saat Daniel di dalam gua singa dan kemudian pada esok harinya sang raja datang dengan suara pelan. Karena raja berpikir jangan-jangan Daniel sudah mati, nggak ada harapan. Karena kebanyakan yang dibuang pasti akan mati. Oleh karena itu dia dengan antara harap-harap cemas. H2C, raja kemudian berseru kepada Daniel. Daniel, masih selamatkah engkau? Apakah Allahmu yang kamu sembah dapat menyelamatkan engkau? Tiba-tiba ketika raja bersuara pelan dari dalam berkata, selamat Tuanku Raja, selamat, dan lain sebagainya. Sesuatu hal yang di luar dugaan. Raja pun kaget dan langsung berkata, ayo cepat keluarkan Daniel dari gua singa. Daniel keluar dalam keadaan utuh.
tidak tersentuh sama sekali oleh singa-singa. Tuhan menyatakan kemuliaannya sehingga raja pun berkata, wow, ternyata Allahnya Daniel luar biasa. Allahnya Daniel memang Allah yang hidup, Tuhan yang hebat. Terbukti. Nah, ini yang saya maksudkan, bahwa terkadang sekalipun kita hidup benar dan kita mengalami kesusahan, mungkin kadang-kadang dalam pemikiran kita, saya sudah benar, tapi kok malah justru begini. Saya sudah lakukan yang tepat, tapi kenapa jadinya begini dan sebagainya. Jangan cepat-cepat kita berkesimpulan. Tetapi ingatlah bahwa terkadang Tuhan merendahkan, tapi kemudian Tuhan mau mengangkat kita. Ketika Tuhan menyatakan hal itu, ada kemuliaan yang Tuhan menyatakan di tengah kesulitan yang kita alami. Hal yang besar, yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan dipermuliakan. Dan itulah ending yang menarik bagi kita yang hidup dalam kebenaran. Jadi tetaplah setia hidup dalam kebenaran. Dan yang menarik bagi kita di zaman sekarang ini, Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya. Tuhan sendiri melalui Roh Kudus-Nya tinggal dalam kehidupan kita untuk menyertai saudara dan saya. Sehingga kita terus dibawa dalam kehidupan kita berjalan pada jalan kebenaran. Dan kita akan dibawa pada seluruh kebenarannya. Dan disitulah hal yang indah dalam Tuhan. Orang benar itu berjalan makin hari makin terang. Seperti rembang tengah hari. Sudah perhatikan dari sejak mulai matahari terbit sampai kemudian tembus di tengah hari. Itu pada puncak-puncak panasnya terangnya. Dan disitulah sebenarnya terang orang benar. Semakin hari semakin bersinar terang. Dan itulah seharusnya yang terjadi dengan hidup saudara dan saya. Kita harus makin hari makin bersinar terang bagi Tuhan. Jangan hari makin redup. Bagaimana supaya bisa ke sana? Ya tetaplah hidup dalam kebenaran. Tuhan mengasihi kita semuanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu buat setiap kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami mendapatkan rema dan berkat yang luar biasa supaya kami tetap hidup dalam kebenaran. Sekalipun mungkin kami akan bertemu dengan berbagai macam tantangan dan kesulitan. Sekalipun mungkin ada saja orang yang tidak suka dan membenci kami ketika kami hidup dalam kebenaran. Tetapi hal itu tidak membuat kami menyerah dan berputus asa. Tapi kami akan tetap setia hidup dalam kebenaran karena kami tahu kami tidak sendirian. Ada Tuhan, ada Roh Kudus-Mu yang menyertai dan memberikan kesanggupan, bahkan menuntun dan memimpin kehidupan kami. Sehingga kami dimampukan untuk terus hidup pada seluruh kebenaran Tuhan. Dan terang kami sebagai orang benar, makin hari akan makin terang seperti rembang tengah hari. Terima kasih sehingga kami memancarkan terang Tuhan, kebenaran Tuhan di tengah dunia yang gelap ini. Pagi hari ini Tuhan kami berdoa buat setiap kami yang mengikuti doa pagi ini Tuhan, biar berkat-Mu, anugerah-Mu turun ke atas kami semuanya. Memberkati dalam kesehatan kami, memberkati dalam keluarga kami, kehidupan anak-anak kami, masa depan mereka, dan mereka bertumbuh menjadi generasi yang takut akan Tuhan, tapi juga memberkati dalam setiap usaha pekerjaan tangan kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Pagi hari ini Tuhan, kalau ada yang sakit mengalami kelemahan tubuh, kiranya kami bermohon kepada Tuhan, Tuhan memulihkan dan menjamah setiap kami. Kami mengalami pertolongan yang dahsyat daripada Tuhan. Demikian pula kalau sebentar selesai doa ini kami akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Berkenan Engkau Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan kami semuanya. Sehingga kami tetap mengalami berkat pertolongan Tuhan. Nama-Mu senantiasa dipermuliakan melalui kehidupan kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari pagi hari ini arahkan hidup kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bila kiranya saat ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan, pertolongan, bahkan penyertaan dari Roh Kudus Tuhan akan terus menolong dan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai jumpa lagi pada Misbah Doa Pagi Hari yang selanjutnya. Saya berharap melalui tayangan ini terus boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian. Sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan, membuat kita juga makin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.